Untuk sekarang kita akan membahas mengenai pencabulan. Pencabulan adalah tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual seseorang secara melawan hukum dan tanpa persetujuan yang tidak termasuk dalam hubungan seksual. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pencabulan termasuk dalam perbuatan pidana yang melanggar norma kesusilaan. Pencabulan diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa undang-undang terkait lainnya seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta perubahannya. Dasar hukum pencabulan. Berikut adalah beberapa pasal penting terkait pencabulan dalam KUHP. Pasal 259 KUHP mengatur perbuatan pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Pasal 290 KUHP mengatur perbuatan pencabulan terhadap orang yang tidak sadar, tidak mampu melawan atau di bawah umur. Pasal 2192 KUHP melarang perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis terhadap seseorang yang masih di bawah umur. Unsur-unsur pencabulan. Untuk dapat dikategorikan sebagai pencabulan, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. 1. Adanya perbuatan cabul, meliputi tindakan fisik atau non-fisik yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. 2. Dilakukan secara melawan hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, norma, atau kesusilaan. 3. Adanya korban. Korban dapat berupa individu yang merasa dirugikan secara fisik, psikis, atau moral. 4. Pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan cabul. Dampak pencabulan. Pencabulan dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara fisik maupun psikis, antara lain. 1. Fisik. Luka, gangguan kesehatan reproduksi, atau trauma fisik lainnya. 2. Psikologis, trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri. 3. Sosial, stigma, diskriminasi, atau pengucilan dari masyarakat. 4. Hukum, baik korban maupun pelaku akan menghadapi proses hukum yang juga dapat memengaruhi reputasi mereka. Upaya penanganan pencabulan. A. Upaya pencegahan. 1. Pendidikan seks sejak dini yang sesuai dengan usia. 2. Pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia nyata maupun digital. 3. Penanaman nilai-nilai moral dan agama. 4. Penguatan keberanian korban untuk melaporkan jika menjadi korban. B. Upaya penanganan hukum. Jika terjadi pencabulan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. 1. Laporan ke polisian. Korban atau keluarga korban dapat melaporkan kejadian ke polisi. 2. Visum et repertum, pemeriksaan medis untuk membuktikan adanya tindak pencabulan. 3. Proses hukum. Setelah laporan, polisi akan menyelidiki dan membawa kasus ke pengadilan. A. Pendampingan psikologis. Korban pencabulan sering memerlukan pendampingan psikis untuk memulihkan trauma. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa share konten ini bermanfaat. Jangan lupa share konten ini kepada semua orang agar mengetahui mengenai hukum. Jangan lupa kunjungi media sosial TikTok, Instagram, dan YouTube kami yaitu Belajar Hukum 07 dan jangan lupa like dan komen konten ini.